Dan scene terakhir di episode kali ini menampilkan Erika yang akhirnya dipertemukan dengan anak satu-satunya yang pada awalnya ditahan oleh ayahnya sendiri. Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Balik lagi nih sama Mimin yang mau ngebahas series terbaru. Tapi series ini sangat spesial karena series yang akan Mimin bahas hampir mirip dengan Prison Break. Karena sang director dari series ini adalah orang yang sama dengan director dari Prison Break. Jadi series ini berjudul Breakout Kings atau Raja Pelarian, di mana dua orang pria yang berasal dari satuan khusus polisi harus bekerja sama bersama tiga kriminal berbahaya yang memiliki keterampilan berbeda. Bagaimana mereka bisa memecahkan setiap kasus dengan latar belakang yang berbeda? Mari kita mulai bersama-sama. Tapi sebelum itu, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang narapidana wanita yang diberi izin untuk keluar oleh penjaga penjara. Alih-alih memberi izin keluar, rupanya mereka berdua menjalin hubungan. Terlihat ketika sang penjaga penjara membawakan sebuah pakaian yang wanita itu inginkan. Setelah pakaian itu ia kenakan, wanita tersebut langsung menunjukkan sebuah foto yang ternyata itu adalah anak dari penjaga penjara. Kemudian wanita itu mengancam jika dirinya tak diberi izin keluar dari penjara, maka anak yang berada di dalam foto tersebut akan tewas. Kesal dan tak bisa melakukan apa-apa, penjaga penjara hanya pasrah dan mengeluarkan wanita itu yang kemudian berpura-pura menjadi guru. Ia bahkan ikut mengancam seorang guru yang sedang mengabsen para guru yang lain. Dan seketika wanita itu berhasil keluar dari penjara dengan mudah. Lalu scene berpindah ke penjara, di mana saat itu Lloyd sedang memainkan sebuah permainan kartu dan di sana ia memperlihatkan gestur kemenangan. Saat ia telah berselebrasi dengan senangnya, ternyata lawannya yaitu Tyler membalikan keadaan hingga Lloyd harus membayar $800.000 padanya. Tak mempunyai uang sebanyak itu, Lloyd kebingungan dan Tyler mengancam akan membunuhnya jika ia tak bisa membayar uang tersebut. Kemudian Daniel tiba-tiba datang menghampirinya dan mengajak Lloyd untuk kembali berkumpul karena tim Breakout Kings akan kembali menjalankan sebuah misi. Setelah semua anggota tim berkumpul, Ray menjelaskan sedikit informasi mengenai buronan mereka yaitu Lilah, seorang wanita yang sangat berbahaya karena telah terbukti membunuh suami pertama dan keduanya. Dan juga memanipulasi banyak lelaki hingga ia berhasil mendapatkan seluruh hal yang ia inginkan. Karena tak memiliki petunjuk khusus terkait keberadaannya, Charlie mengatakan bahwa salah satu petunjuk mereka hanyalah anak lelaki dari Lilah yang kini tinggal di panti asuhan New Jersey. Masalah yang harus Lloyd hadapi rupanya membuat ia kepikiran. Ia bahkan sempat meminta bantuan pada Daniel, namun Daniel menolaknya dan menyuruh Lloyd untuk membereskan masalahnya sendiri. Lalu tim pun memanggil tersangka, yaitu penjaga penjara yang membiarkan Lilah keluar dari penjara. Pada awalnya ia tak mau mengakui kesalahannya. Ia tak mau menjelaskan siapa Lilah sebenarnya. Tetapi setelah ditekan terus-menerus, akhirnya ia mau memberitahu bahwa Lilah sering didatangi oleh seorang pengacara yang terlihat mencurigakan. Karena saat pengacara itu datang, Lilah sering menciumnya dan kedatangan pengacara tak hanya sekali dua kali, melainkan sering. Nama pengacara itu adalah Lucas Harold, yang diketahui bekerja di sebuah wahana go-kart. Akhirnya tim pun segera pergi ke tempat Harold bekerja. Sesampainya di sana, ia memang mengaku bahwa dirinya sempat menjalin hubungan dengan Lilah. Namun ia tak tahu menahu persoalan kehidupan pribadi dari Lilah sendiri. Kemudian Daniels memberi Harold beberapa pertanyaan, yaitu apakah Harold membelikannya sebuah rumah, sebuah pakaian, sebuah apartemen? Tetapi Harold menjawab tidak, dan jawaban ia ketika Daniel bertanya apakah ia memberikan Lilah akses menuju akun bank miliknya, Charlie pun langsung meminta Harold untuk memeriksa akun bank miliknya, dan ternyata tabungan milik Harold telah raib hangus digunakan oleh Lilah. Lalu scene berpindah pada Lilah yang kembali bertemu dengan kekasih barunya. Di sana mereka berdua menyewa sebuah kamar di hotel. Saat pembayaran berlangsung, sebuah stasiun televisi memberitakan tentang kaburnya seorang narapidana yang ternyata itu adalah Lilah. Lilah yang tersadar itu adalah dirinya langsung bersiap mengambil gunting untuk melindungi dirinya. Tetapi beruntung, stasiun televisi itu berganti ketika sang reservator melihat ke arah TV. Kembali ke tim Breakout Kings, mereka mulai aktif bergerak mencari keberadaan Lilah dengan cara membawa foto milik Lilah dan bertanya-tanya pada tokoh sekitar.
Saat Daniel pergi menuju ke sebuah motel, ia mendapat petunjuk ketika sang reservator mengatakan bahwa wanita yang Daniel tunjukkan berada di sini. Akhirnya tim pun berkumpul dan mulai merancang sebuah rencana untuk menangkap Lila. Di waktu yang sama, Ray mendapat kabar dari Jules bahwa Lila bersama prianya baru saja berbelanja 250 pasang baju anak di toko sekitar. Tim pun dengan segera pergi menuju kediaman dari orang tua angkat anak dari Lila yang baru saja diadopsi. Di sana mereka langsung berbicara dengan orang tua angkat Tyler dan mereka mengatakan jika mereka sangat terbuka apabila Lila menginginkan anaknya kembali. Sebagai seorang profesor, Lloyd merasa dirinya tertantang untuk menggali lebih lanjut mengenai Tyler. Ia pun meminta waktu berdua dengannya dan mereka pun pergi ke sebuah kamar. Di sana Lloyd menjelaskan bahwa ibu dari Tyler adalah seorang kriminal yang sangat berbahaya apabila Tyler berada di dekatnya. Meskipun ia seorang ibu, tak pantas apabila Tyler mendapat getah atas apa yang ibunya telah perbuat. Ia pun langsung memberi nomor ponsel miliknya apabila sewaktu-waktu Tyler ingin memberitahu keberadaan ibunya atau hal tentang ibunya. Lalu scene berganti pada Lila yang kembali bertemu dengan seorang pria bernama Jeff, yang ternyata adalah kekasihnya juga. Udah gila nih cewek. Kemudian Jeff memberitahu jika polisi telah mencari keberadaannya. Namun hal itu justru memicu emosi dari Lila. Ia mengambil sebuah pistol yang berada di dalam mobil lalu menembak Jeff dan membiarkannya tewas sendirian. Saat tim kembali ke markas, ternyata Jules telah menghubungi hampir seluruh pria yang mengaku pernah berhubungan dengan Lila. Akhirnya Charlie dan Ray mulai memanggil satu persatu pria di sana untuk diinterogasi. Diawali oleh seorang pria bernama Milt Langley. Ia hanya mengatakan jika dirinya bersama Lila tak memiliki hubungan yang begitu lama. Karena baru-baru saja mereka berdua memutuskan untuk tak melanjutkan hubungan mereka. Kemudian pria kedua bernama Gabe. Di sini ia terlihat benar-benar sangat melindungi nama baik dari Lila. Ia berkata bahwa dirinya tak akan mengatakan apapun karena dirinya merasa tak melakukan suatu yang kriminal. Padahal Gabe adalah pria yang memotret anak dari sang penjaga penjara berkat suruhan dari Lila. Namun ia tetap bersikeras tak akan mengatakan apapun. Merasa usaha mereka sia-sia, akhirnya Erica mengambil alih suasana interogasi dengan cukup tegang. Ia mencoba untuk membuat Gabe sedikit terbuka. Ia tahu bagaimana cara membuat seorang pria mau mengatakan sesuatu. Dan benar saja, Gabe mau menuliskan nomor ponsel milik Lila. Berkat cara cerdik yang Erica perlihatkan, akhirnya tim mendapat petunjuk yang berharga. Tetapi saat tim akan bergerak, Jules mendapat informasi tentang anak Lila yang dikabarkan menghilang di rumah aman orang tua angkatnya. Tim pun langsung bergerak cepat menuju ke sana dan bertanya pada agen polisi yang menjaga rumah tersebut. Ia berkata bahwa dirinya tak mendengar sesuatu dan tak melihat pergerakan apapun. Tim pun mulai mencari pencarian melalui para pria yang pernah mereka beri beberapa pertanyaan. Diawali oleh Gabe, namun tak mungkin, dan tujuan akhir mereka tertuju pada Milt. Kemudian scene berpindah pada Lila yang memang benar mendatangi Milt di rumah properti miliknya. Di sana Lila bersikap sangat manis pada Milt, bahkan mencium dan memujinya. Tetapi ia tiba-tiba meminta izin untuk tinggal selama beberapa minggu di kediamannya. Namun karena mereka telah mengakhiri hubungan mereka, Milt mengatakan jika ia tak bisa membantu Lila dan meminta Lila untuk segera keluar dari rumahnya. Mereka terusir, Lila langsung tersulut emosinya. Ia tak segan mengeluarkan pistol dan tiba-tiba menembak Milt hingga tewas. Okay, just go. Mom! Do what, Milt? Mom, please. No, no. Saat tim Breakout Kings tiba, di kediaman Milt mereka telah menemukan jasad dari Milt yang berlumuran darah. Beruntung tim mendapat petunjuk yang benar-benar berharga, yaitu Tyler yang akhirnya menelpon Lloyd. Ia mengatakan jika ibunya menembak seseorang dan kini mereka sedang berada di sebuah rumah van untuk bersembunyi. Tyler juga mengatakan jika dirinya sangat ketakutan dengan sikap ibunya, tetapi ia tak bisa meninggalkan ibunya sendirian. Lloyd pun meminta Tyler untuk tetap menyalakan teleponnya tetapi di luar. Lila terus mendobrak pintu kamar mandi yang Tyler isi. Tak butuh waktu lama, tim pun berhasil tiba di rumah van di mana Lila berada. Di sana mereka langsung mengepung keberadaan Lila dan memintanya untuk segera menyerah. Namun Lila mulai melindungi dirinya. Ia terlihat sangat frustasi karena tak ada jalan keluar. Dan tiba-tiba pintu rumah mereka ditarik oleh mobil yang Erica kendalikan sehingga Lila berhasil terlihat oleh tim Breakout Kings.
Melihat begitu banyak petugas, Lila langsung mengancam akan menembak dirinya sendiri karena ia tak mau kembali ke penjara. Beruntung hal itu berhasil dicegah oleh Ray dengan cara memukulnya hingga tak sadarkan diri dan akhirnya Lila pun berhasil ditangkap. Setelah misi selesai, scene terakhir di episode kali ini menunjukkan bagaimana para napi yaitu Daniels dan Erica yang pada akhirnya membantu masalah milik Lloyd dan bersikap manis terhadap salah satu agen polisi. Time we met and I apologize. Erica berhasil mengambil jam tangan milik agen polisi tersebut, lalu memberikannya pada Lloyd untuk ia bayarkan pada rekannya. Akhirnya Lloyd pun dibantu oleh Daniels yang langsung bertemu dengan rekan dari Lloyd. Ia memberikan jam tangannya dan meminta rekan Lloyd untuk tak mengganggunya kembali bersama.